Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabillah, faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir sejak terbenamnya matahari semalam. Sejak tadi malam kumandang suara takbir, tahmid, tahlil berkumandang di seluruh penjuru muka bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Gema takbir adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan perintah Allah. 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan, ditambah dengan amalan-amalan sunnah, salat sunnah dan tadarus Al-Quran. Untuk itu hari inilah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, dalam hadis At-Tabrani bahwa orang-orang yang telah melaksanakan perintah Allah dengan melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, melaksanakan salat malam, tadarus Al-Quran, yang semua itu dilaksanakan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini malaikat berjejer di sepanjang jalan untuk memberikan selamat kepada mereka, orang-orang yang telah melaksanakan amalan-amalan dan tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan.
dan Allah akan memberikan hadiah berupa ampunan kepada mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada suatu ketika hadirin, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, man khairun nas?" Siapa orang-orang yang terbaik itu? Dengan tersenyum Nabi Muhammad mengatakan, orang yang terbaik itu adalah orang yang diberi kesempatan hidup lebih lama lagi, diberikan kesempatan umurnya lebih lama lagi, tapi mereka mampu memperbaiki akhlaknya, mampu memperbaiki moralnya, mampu memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, dan mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah, orang-orang yang terbaik itu. Akan tetapi orang yang terburuk, kata Rasulullah, mereka yang diberi kesempatan hidup bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi mereka hidupnya dipergunakan untuk kemunafikan, untuk kemungkaran dan kemaksiatan. Maka inilah orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang terburuk itu. Mereka diberi kesempatan hidup bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dia menganggap bahwa hidupnya akan hidup selama-lamanya, sehingga mereka menyia-nyiakan hidupnya di bulan suci Ramadan yang hanya sebulan dalam setahun. Maka Rasulullah bersabda, "I'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Untuk urusan dunia, maka bekerjalah dan berusahalah seolah-olah kalian hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tetapi untuk urusan akhirat, beribadahlah kalian seolah-olah kau akan mati esok. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di penghujung bulan suci Ramadan ada sebuah hadis yang bisa kita ambil hikmah, makna dan arti inti kita melaksanakan salat Idul Fitri pada hari ini. Hadirin, ingatkah kita pada suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada sahabatnya untuk memasuki sebuah masjid Nabawi dan meminta agar berkumpul di depan mimbar. Ketika Rasulullah menaiki mimbar, pada saat menaiki anak tangga yang pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian menaiki anak tangga yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin lagi. Sampai anak yang ketiga, Rasulullah tetap mengucapkan amin lagi. Kemudian setelah Rasulullah turun dari mimbar seusai melaksanakan khutbah, para sahabat kebingungan dan tercengang. Fakunna ya Rasulullah, sami'na syai'an lam nakum min qablu. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Sungguh kami tidak mengetahui selama ini bahwa engkau telah mengucapkan amin sampai 3 kali. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Kemudian perhatikan para hadirin, Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya tadi aku kedatangan oleh malaikat Jibril dan ia berdoa 3 hal
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu aku aminkan doa ketiga-tiganya tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, celakalah orang-orang yang telah diberi kesempatan hidup bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan ketika bulan suci Ramadan pergi meninggalkannya, dosa-dosanya tidak kunjung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah penuh barokah, penuh ampunan. Coba perhatikan bagaimana kasih sayangnya dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah limpahkan di bulan suci Ramadan. Siangnya Allah berikan ampunan sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Tidak hanya siangnya saja, tapi malamnya Allah turunkan ampunan kepada kita semuanya. Yaitu sebagaimana sabda Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qama, berdiri menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat-salat sunnah, tarawih, witir, tasbih, tahajud, hajat, taubat dan lain sebagainya, serta tadarus Al-Quran. Bila semuanya itu dilaksanakan karena mengharap iman dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hari ini Ramadan telah pergi meninggalkan kita, disadari maupun tidak disadari. Hari ini Ramadan telah berakhir di tahun ini. Tapi Ramadan pasti akan datang dan kembali lagi di tahun yang akan datang. Tapi wallahi, demi Allah, di antara kita tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan bertemu lagi bulan suci Ramadan yang akan datang. Man dakhala al-qabra bila zadin ka'annama raqibal bahra bila safinah. Kata Allah, mereka yang diberikan hidup di dunia ini lebih lama lagi, tapi selama hidup di dunia tidak pernah menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Maka nanti ketika mereka masuk ke dalam kuburnya Allah, sungguh mereka diibaratkan mengarungi lautan yang luas tanpa menggunakan kapal maupun perahu. Ini adalah gambaran bagi orang-orang yang hidupnya hanya sibuk dengan kemusyrikan, hanya sibuk dengan kemunafikan, mengecek orang lain, mencela orang lain, sibuk dengan urusan dunianya, sehingga dia lupa dengan urusannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka yang pertama doa yang diaminkan Rasulullah, mereka orang-orang yang telah diberikan kesempatan hidup bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi setelah bulan suci Ramadan meninggalkannya, dosa-dosanya tak kunjung diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah.
celakalah bagi istri yang tidak taat kepada suaminya. Meskipun puasanya 30 hari atau 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, tarawihnya penuh 1 bulan suci Ramadan, Al-Quran tadalus Al-Quran sampai 3 kali khatam, tapi tidak taat kepada suami, maka demi Allah pahala Ramadan dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah, ada seorang utusan datang kepada seorang istri yang ada di kota. Seorang utusan itu adalah utusan dari orang tua seorang istri tadi. Memberikan tahu kepada istri tersebut, wahai ibu, kami utusan dari orang tua ibu bahwa orang tua ibu lagi sakit keras di kampung. Mohon ibu diperkenankan untuk menjenguk pulang ke kampung. Kata seorang istri tadi, mohon maaf bapak, pesan dari suami saya tidak boleh meninggalkan rumah, tidak boleh keluar dari rumah sebelum suami pulang dari perang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, utusan tadi kemudian pulang dengan tangan hampa. Kemudian orang tua dari istri tadi, anaknya tadi sakit sangat kritis sekali. Kemudian orang tadi diutus kembali untuk menyusul anaknya di kota supaya pulang menjenguk orang tuanya yang sedang kritis di kampung. Tapi tetap anak tersebut atau seorang istri tersebut tidak mau pulang karena taat atas perintah dan pesan serta permintaan suami. Kemudian utusan tadi pulang dengan tangan hampa. Sampai di rumah beberapa hari kemudian orang tua tersebut meninggal dunia. Dan utusan tadi kembali lagi untuk memberikan tahu kepada seorang istri tadi, wahai ibu, ketahuilah bahwasanya orang tua ibu telah meninggal dunia. Tolong yang terakhir kalinya, tolong jenguk ibu. Tetap kata seorang istri tadi, mohon maaf bapak, sampai sekarang suami saya belum kembali dari perang dan saya belum bisa menjenguk orang tua walaupun orang tua saya telah meninggal. Kembalilah utusan tadi, dan setelah itu, setelah dimakamkan, utusan tadi mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya akan meminta keadilan bahwasanya ada seorang anak yang telah diberitahukan sampai 3 kali dari sakit kritis dan meninggal dunia. Anak tadi tidak mau pulang untuk menjenguk orang tuanya. Kata Rasulullah sambil tersenyum, orang tua yang meninggal tadi telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena orang tua tadi memiliki anak yang taat kepada suaminya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau suaminya seorang koruptor, seorang maksiat, seorang penjudi, tapi istrinya taat kepada ibadah, melaksanakan salat, menjaga diri, kemudian suami masuk ke dalam nerakanya Allah, seorang istri bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi apabila suaminya adalah seorang yang hafal Al-Quran, rajin ibadah, haji dia laksanakan, puasa dia laksanakan, seorang ustadz, tapi istrinya adalah seorang yang maksiat kerjaannya, seorang yang pezina,
tidak melaksanakan sholat, ibadah dan lain sebagainya. Ketika istrinya mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, maka suami hadir paling depan di depan seorang istri. Karena apa? Seorang suami bertanggung jawab terhadap istrinya. Jadi dosa seorang istri ditanggung sebagai tanggung jawab seorang suami. Untuk itu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagian yang terakhir daripada doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah. Dan ini bagian yang terpenting daripada peringatan Idul Fitri pada hari ini, yang menjadi muhasabah dalam kehidupan kita, menjadi penegur dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki kehidupan kita yang akan datang. Apa doa malaikat Jibril yang ketiga? Perhatikan hadirin, celakalah bagi orang-orang, anak-anak yang ketika diberi kesempatan hidup bersama orang tuanya, ayah dan bundanya, tapi mereka tidak mampu berbakti, bahkan mohon maaf, ia